nyokap aku juga sekarang haji gitu. Pernah diusir juga dari rumah. Oh ya? Orang bilang murtad gitu. Sekolah pakai hijab. Oh ya? Sholat 5 waktu. 6 deh. Oh ya? Satunya tahajud. Taunya itu butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan diri aku. Nah itu kan pro kontra dengan keluarga aku yang memang dia basicnya muslim. Kristen, berarti ada disemayamkan dong? Oh, papa aku muslim. Oh, papa kamu muslim? Oh, kok kamu bisa Kristen? Long story. Oh, Jakarta sejak Kristen. papa aku meninggal itu aku udah. Jadi orang tua aku muslim. Orang tua kamu muslim? Kakak aku muslim. Semua muslim? Adik aku muslim. Kamu Kristen? Yes. Tapi itu setelah ayah meninggal ya? Aku beralih itu sendirian? Yes. Wow. Betul banget. Shalom. Hidup itu bukan tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tetapi hidup itu alasan mengapa kita mengerjakannya, alasan mengapa kita melakukannya. Ada banyak kali orang kelihatannya bekerja, kelihatannya melakukan sebuah aktivitas, namun tujuannya salah, atau untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bukan yang dilihat, yang dinilai oleh Tuhan. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka melakukan suatu pekerjaan yang dinamakan pekerjaan Tuhan. Tetapi tujuan utama mereka bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan, melainkan supaya mereka dipuji orang, supaya mereka mendapat nama bahwa mereka sedang mengerjakan pekerjaan untuk Tuhan. Ketika mereka berdoa sekalipun, mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan, mengikat tali-tali sembayang, dan kemudian mereka mengucapkan doa dengan keras-keras di perampatan-perampatan pasar, di pinggir-pinggir jalan. Semua itu tidak ada hubungannya dengan kemuliaan nama Tuhan. Semua itu berhubungan dengan nama mereka sendiri. Karena itu saudara-saudara, bukan apa yang kita kerjakan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan, tetapi mengapa kita mengerjakannya. Nah, puji Tuhan, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang Nita Gunawan, seorang artis yang sangat terkenal, bahkan namanya di belakangan ini begitu viral, bagaimana dia sedang mengerjakan atau aktivitasnya selama ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tertarik sekali dengan pernyataan-pernyataan dia. Bahkan dia harus keluar, diusir dari rumah demi nama Yesus. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti kesaksian berikut ini selengkapnya. Haleluya. Orang bilang murtad gitu. Puji Tuhan. Aku tuh lock out kalau orang bilang murtad gitu ya kan. Bayang banget kan komen-komen gitu. Tapi kan emang namanya murtad gitu ya kan. Ya dari muslim ke Kristen gitu. Lu awalnya muslim. Di umur berapa lu murtad? Antara 13 sampai 14. Tapi itu tuh memang prosesnya tuh panjang, bukan seperti kayak di komen, oh nggak mungkin umur segitu begini, memang nggak mungkin gitu loh. Tapi kan dalam diri aku mendapatkan mimpi 3 hari berturut-turut, dan aku mencari tahunya itu butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan diri aku. Nah itu kan pro kontra dengan keluarga aku yang memang dia basicnya muslim gitu. Oh, semua ternyata muslim? Iya, kebetulan nyokap aku juga sekarang haji gitu. Lu memilih pindah. Keluarga marah nggak? Marah besar. Nah justru karena mamaku tuh, satu keluarga mamaku tuh yang paling galak, dan aku memang paling deket sama papaku. Jadi yang paling menentang adalah mamaku waktu itu gitu. Terus aku mencari tahu hingga papaku tuh meninggal. Gitu. Jadi pas papaku meninggal, aku itu belum pindah agama secara resmi.
Tapi aku udah mulai Udah mulai mempelajari gitu. Namanya orang kita linglung, kita mencari jati diri yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi gitu. Nah begitu papaku meninggal, ya waktu itu memang keluarga besar menyalahkan kesalahannya mungkin dari aku gitu dan lain sebagainya. Sorry, gue potong. Aku anak yang pemberontak dulu itu. Satu, ya itu aku bisa lock out sendiri. Dan aku kan orangnya kritis banget gitu dalam satu keluarga. Kalau kakak aku itu orangnya yang nurut-nurut aja. Kalau aku nggak, misalnya orang tua nggak ngebolehin aku seperti apa, harus ada alasannya gitu kalau aku. Jadi aku akan kejar alasannya seperti apa. Nah, waktu papaku meninggal, kenapa jadi kesalahan aku? Ya karena aku mencari agama itu gitu. Jadi mamaku dengan kesedihannya dia merasa bahwa papaku meninggal karena aku. Kristen, berarti ada disemayamkan dong? Oh, papa aku Muslim. Oh, papa kamu Muslim? Oh, kok kamu bisa Kristen? Long story. Oh, tapi sudah pindah dari dulu atau memang dari awal udah Kristen? Atau di Jakarta juga Sejak Kristen? papa aku meninggal itu aku udah. Jadi orang tua aku Muslim. Orang tua kamu Muslim? Kakak aku Muslim. Semua Muslim? Adik aku Muslim. Kamu Kristen? Yes. Tapi itu setelah ayah meninggal ya? Aku beralih itu usia 13 tahun. Ayah meninggal umur? 52. Aku Nggak, umur kamu 16. 16. Berarti sebelum ayah meninggal kamu udah Kristen? Yes. Sendirian? Yes. Wow. Betul banget. Karena? Ini sesinya panjang kalau itu ditanya. Iya, tapi ya oke lah. If you don't want to answer, this is okay. Karena- It's personal. Nice personal kalau Iya. kamu nggak mau jawab, is okay. Tapi gue bingung aja karena maksudnya biasanya di keluarga tuh kalau ada yang pindah nggak sendirian gitu dan umur 13 tahun bisa pindah agama tuh kan Itu juga pasti. Kak Dedi, aku dulu tuh sekolah pakai hijab, Oh ya? sholat 5 waktu, 6 deh, Oh ya? satunya tahajud. Hah. Terus tiba-tiba aku umur ya after 13 lah, kurang lebih lah, pindah. Gimana kalau kamu jadi orang tua aku? Kaget, shock. Kaget pasti shock. Gak hanya kaget, aku pernah diusir juga dari rumah. Oh ya? Ya, Kamu diusir dari rumah gara-gara itu? Gara-gara diusir? yes. Aku inget banget umurku 15 tahun deh. Aku Tunggu. ngekos Lu di... bukan gara-gara pacaran terus berubah agama gara-gara cowok lu gitu kan? No, No? no. Oke. Karena mimpi sebenarnya. Oke, so it's personal. Yes, Artinya I karena know. personal. Ya, apalagi agama kita kan mayoritasnya Islam. Yeah. Kalau lu pindahnya ke Islam mungkin banyak yang muji-muji di netizen. Kalau pindahnya bukan ke Islam ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya gini, keluarga aku dulunya menentang banget dan sekarang mereka bisa menerima. Dan kita satu keluarga kalau misalnya Lebaran, aku pasti pulang dan the bestnya keluarga aku tuh kita nggak pernah ada ngebedain. Ah, kamu udah pindah agama, udah nggak usah pulang harusnya lagi. nggak boleh begitu dong. Nggak. Tapi sempat diusir Dulu. karena kaget. Iya. Iya pasti. Sekarang mama aku nggak mungkin berani ngusir aku. Karena gimana pun. Kamu tulang. Iya, betul. Tahu aja. Ada ini tahu aja. Dan anak cewek biasanya lebih deket kan sama orang tuanya. Iya, gue mau ngomong itu nggak enak tapi lu ngomong ya udah. Iya. Lebih hatinya tuh pasti lebih itu daripada kakak-kakak cowok kan. Kalau kakak cowok pasti lebih cuek. Gue tuh anak cowok, anak cewek itu lebih ngurus lah. Ya, gitu. lebih gak tega juga. Lebih gak tega. Kalau anak cowok. Kalau di sosial media aku juga nggak terlalu terbuka juga, banyak lah yang lebih terbuka, lebih tepatnya mungkin ada beberapa yang pakai baju ketat aja, bukan suka juga, pas kebetulan memang harus pakai baju ketat ya, itu aja sih. Tapi bisa dikatakan kayak gimana tuh perawatannya, perawatan dalam artian mungkin kayak perawatan tubuhmu atau seperti apa? Kalau perawatan biar tetap ideal, memang aku butuh kerja keras. Satu, aku memang ngatur pola makan. Aku udah nggak makan karbo kayak nasi, mie,
kentang pun aku udah nggak makan. Jadi memang aku dan sehari aku makan sekali ya, yang berat ya maksudnya. Sarapan tetap ada, makan malam itu aku ganti dengan buah. Jadi aku makan berat itu di siang aja. Udah itu aja sih. Dan terakhir makan aku di jam 5 sore. Jadi after jam 5 aku nggak makan lagi. Kecuali misalnya kumpul atau pas hangout aja. Ya. Kan aku tahun lalu kalau kalian bisa lihat itu berat badan aku 56 kilo. Dan sekarang aku udah hampir 47, berarti 9 kilo ya turunnya ya. Itu memang perjuangan banget. Dan kan 9 kilo itu nggak bisa aku turunin dalam waktu 3 bulan. Jadi memang waktu itu kalau nggak salah turun 9 kilo itu 6 bulan gitu. Jadi itu memang butuh diet yang ketat dan merubah pola makan sih yang susah. Karena biasanya malam udah masih makan nih. Kalau zaman aku gendut itu jam 9 masih makan, masih ngemil. Nah sekarang itu bener-bener udah enggak. Nah itu susahnya di situ, kebiasaan yang buruknya. Kan sebenarnya yang sehat itu terakhir makan jam 7 kan. Nah itu merubah yang lebih bagusnya itu yang butuh proses lama sih. Yes, pasti olahraga. Aku olahraga setiap hari dan itu aku olahraga di tempat aku sendiri. Aku nonton YouTube ya kayak pegang barbel 1 kilo atau 2 kilo aja yang bisa aku lakukan di rumah aja sih. Tapi sekarang kan lagi viral dengan adanya kayak olahraga bulu tangkis, bowling, sama golf juga gitu kan. Diri sendiri memang hobinya olahraga apa sih? Kalau aku sih sebenarnya gym. Aku tuh sebenarnya hobi banget sama namanya kayak Muay Thai, boxing. Karena aku memang lebih suka di situ. Cuman kalau Muay Thai atau boxing itu rawan biru-biru kan. Nah kalau kita ada syuting atau ada kerjaan itu nggak begitu bisa juga. Jadi biasanya kalau selain aku gym, aku sekarang malah kedepannya pengen kayak olahraga kayak dance gitu, ngikut-ngikut private dance gitu. Ya yoga, nah kayak gitu. Ya harus dong, kita olahraga harus ada hasilnya, kalau nggak ada hasilnya percuma kan. Nah kalau kayak memang bulu tangkis itu sekarang kan banyak juga yang memang bener-bener olahraga, memang bener bulu tangkis atau hanya untuk komunitas kan banyak juga. Kalau aku orangnya apa adanya ya, maksudnya gini loh, nggak virgin itu tergantung orang menyikapi seperti apa sih statement itu. Contoh nih, aduh kalau ini kayaknya ngomongnya terlalu vulgar ya, misalnya kita basket aja nih, terus jatuh berdarah itu juga dinamakan nggak virgin. Tergantung konotasi apa ya yang menyampaikan, kan banyak banget orang yang mungkin edukasinya nggak gimana ya. Terus ada juga yang terlalu menganggap itu hal tabu ya. Kalau aku kan cuma ngomong apa adanya. Nanti kalau itu kan statement itu aku buat karena pertanyaannya mengejar. Kalau aku ngomong oh enggak, aku masih perawan, nanti dikejar lagi. Oh kamu perawan gini-gini, tetap dapat hujatan lagi. Mending kalau aku ngomong apa adanya. Cuman statement itu bukan berarti menjadikan aku itu orang yang gampang didapatkan juga. Kan seperti itu sebenarnya. Banyak banget. Cuman kan aku orangnya nggak terlalu, aku orangnya tuh terlalu open, terlalu apa adanya. Nggak lebih ke Muna juga sih, ngomong apa adanya gitu. Bisa dikatakan ini kan bisa dibilang sampai kapan sih masih diri sendiri? Sebenarnya gini loh, bukan berarti kan banyak banget ya, kamu sendiri pasti begini. Enggak. Jujur aku orangnya terlalu perfeksionis. Kedua, aku sedikit ada sakit OCD. Jadi aku sampai sekarang pun tinggal sama orang itu, even itu orang tua aku aja, aku masih belum bisa. Kenapa? Karena aku kadang nih tempat tidur aja,
kalau habis aku dudukin, aku rapiin lagi gitu. Jadi aku tuh masih ada kebiasaan-kebiasaan gitu. Nah, itu masih belum bisa aku terima kalau misalnya aku berpartner atau... Terus yang kedua nih, kalau kita punya pasangan tuh, kalau kita nggak bisa explore karir kita lebih jauh, pasti nggak boleh deh, ini deh, jangan deh, ini itu dan itu, jadi nggak ada bebasnya gitu loh. Itu aja sih. Kalau dibilang jomblo iya, tapi aku memang belum kepikiran untuk, ada beberapa mungkin yang ngedeketin kemarin-kemarin, tapi ujung-ujungnya nggak cocok di aku gitu. Dan aku orangnya kan gampang ilfil juga gitu, agak-agak susah, itu aja sih. Artinya memang dirimu kayak ada kriteria-kriteria khusus nggak sih kalau pasangan sendiri? Satu ya Kak, aku memang dari dulu udah terbiasa hidup sendiri. Jadi sejak papa aku meninggal, aku diharuskan untuk bekerja sendiri, membantu orang tua mama aku. Jadi itu terbentuk dari masa aku muda, itu terbentuk sampai sekarang yang aku hanya bisa tinggal sendiri gitu loh. Aku nyaman dengan sendiri. Nah, bukan berarti gimana ya, kamu tuh pilih-pilih gini-ini, enggak juga. Kriteria itu menurut aku yang penting nggak nyusahin, bertanggung jawab, baik, itu aja sih, satu iman, udah. Kalau untuk kayak katanya nih kabarnya dirimu sedikit insecure. Insecure itu pasti harus dong. Kalau setiap manusia tidak ada rasa insecure, itu tandanya sombong. Insecure itu harus ada. Jadi itu yang membuat kita itu setiap hari belajar lebih baik aja gitu. Kalau insecure pasti ada. Karena yang di atas aku jauh lebih banyak. Ngomong cantik, di atas lebih cantik banyak. Ngomong seksi, di atas lebih seksi banyak banget. Jadi kita harus ada rasa insecure tapi tidak mengganggu dengan rasa yang kita miliki ya. Bisa dikatakan kayak yang tadi dirimu bilang kan, kalau misalkan ada yang cantik bukti apa kayak badan sendiri ngelihat cewek-cewek kayak cantik itu seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Kayak misalkan badan itu tunjukkan padahal dirimu berarti biasa aja gitu, atau orang lain berarti biasa aja. Ketidakpedean dirimu dalam hal yang kayak gue kayaknya masih gendut nih untuk Kalau aku lebih hal ke gitu tuh biasanya aku lebih iri sama orang yang gila ya dia bisa berprestasi gitu. Aku bisa nggak ya? Aku kayaknya harus bisa. Kalau untuk penampilan sih setiap manusia itu punya namanya cantik, tampan itu kan relatif. Kalau aku bilang oh dia cantik belum tentu kamu bilang dia cantik. Jadi menurut aku lebih suka insecure ngelihat orang yang berprestasi sih, kayak misalnya contoh oh dia gila ya keren banget ya, lebih ke gitu. Kalau misalnya kayak penampilan badan gitu ya, itu setiap orang juga punya keunikan masing-masing. Misalnya standar orang kadang-kadang oh cantik itu harus putih, bagi aku cantik itu nggak harus putih. Misalnya contohnya sampai sekarang aku nggak pernah suntik putih gitu kan. Misalnya cantik itu memang harus lebih dijaga, kulitnya lebih sehat, kayak gitu-gitu aja. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami sangat berharap banyak orang yang akan melihat tayangan ini dan mereka akan termotivasi untuk juga percaya kepada Yesus, dan meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, mereka tetap strong, mereka tetap kuat, mereka tetap bertahan ya, karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, karena merekalah yang akan memperoleh kerajaan sorga. Karena itu saudara-saudara, nasihatkanlah satu dengan yang lain supaya mereka juga tetap kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.